Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan Pak Toto di pelajaran sejarah peminatan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Di sini kita akan mempelajari materi KD pertama, yaitu KD 3.1. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, pengertian manusia, ruang, dan waktu peristiwa sejarah. Lalu yang kedua, yaitu mengetahui keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Lalu di sini ada 3 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu konsep manusia. Manusia adalah pelaku dalam sebuah peristiwa sejarah. Lalu yang kedua yaitu konsep ruang. Ruang adalah tempat atau lokasi dalam peristiwa sejarah di mana peristiwa tersebut terjadi. Lalu yang ketiga yaitu konsep waktu. Waktu menunjukkan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Biasanya diungkapkan dengan menunjukkan tanggal, hari, ataupun tahun di dalam peristiwa sejarah. Lalu yang selanjutnya di sini ada yang namanya keterkaitan antara manusia dalam ruang dan waktu. Jadi, dalam peristiwa kehidupan manusia, terutama peristiwa sejarah, seluruh manusia akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu dan ruang di mana manusia itu berada. Maka dari itu, seluruh peristiwa sejarah pasti mengandung konsep manusia, ruang, dan waktu. Jadi kalau kita ngomongin sejarah, pasti kita ngomongin 3 konsep ini. Nggak mungkin kalau kita ngomongin sejarah atau peristiwa sejarah yang sudah terjadi, tetapi di dalamnya tidak ada 3 konsep ini. Dimanapun peristiwa sejarah itu ada, pasti ada yang namanya konsep manusia, konsep ruang, dan konsep waktu. Nah, ini contohnya. Kita mengambil contoh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan atau menganalisisnya dengan konsep manusia, ruang, dan waktu. Cara menganalisisnya sangat mudah. Kita tinggal membagi konsep 3 tadi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu poin manusia, konsep manusia. Nah, di dalam peristiwa proklamasi, di situ kan ada yang namanya manusia ya. Nah, di sini saya mau ngambil 2 aja karena di sini ada 2 peran utama. Siapa peran utama itu? Yang pertama adalah Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Nah, jadi pelakunya atau manusia ada 2, peran utamanya ada 2 di sini yaitu Soekarno dan Hatta. Lalu yang kedua kita analisis dari konsep ruang atau tempat kejadian, di mana tempat kejadiannya. Kalau kita melihat proklamasi ini, proklamasi terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Lalu yang ketiga yaitu konsep waktu. Nah, waktu itu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa proklamasi. Pasti kita tahu ya, proklamasi terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi. Nah, itu agak ketutupan. Saya perjelas di situ pukulnya pukul 10.00 WIB atau 10 pagi. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya sangat mudah. Dikumpul maksimal jam 12:15. Petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, carilah satu peristiwa sejarah yang ada di Indonesia, bebas. Peristiwa sejarahnya sangat variatif, kalian boleh memilih. Lalu yang kedua, analisislah peristiwa sejarah tersebut dengan menggunakan konsep manusia, ruang, dan waktu yang seperti tadi saya contohkan. Setelah selesai dikerjakan, kalian wajib yang namanya mengumpulkan di Google Classroom. Nah, jadi kurang lebih materi kita hari ini hanya seperti itu.
Semoga dengan materi yang singkat kita dapat mengetahui materi yang saya ajarkan di pagi hari ini tentang 3 konsep: konsep manusia, konsep ruang, dan konsep waktu dalam peristiwa sejarah. Terima kasih atas waktunya karena sudah mendengarkan. Jangan lupa absen di kolom komentar dan absen online yang ada di Google Classroom. Terima kasih semuanya, selamat pagi.